Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kesehatan, panjang umur dan bisa menjalankan semua agenda Ramadan yang Allah sudah jelaskan ya keutamaan-keutamaannya ya. Hari ini kita coba untuk membahas bulan Ramadan adalah bulan kepedulian ya. Saya izin untuk menayangkan dulu. Ya, bulan Ramadan bulan kepedulian ya. Eh, yang pertama adalah mukmin sejati adalah dermawan ya. Jadi kedermawanan atau kepedulian ini eh, kita berharap menjadi karakter kita ya. Kalau kita sudah menjadi seorang mukmin ya. Karena belajar dari eh, Allah Subhanahu wa taala ya. Kedermawanan Allah itu kepada hamba-hambanya tidak melihat apakah hambanya itu taat ya, tetapi Allah terus memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya ya. Begitu juga Rasulullah SAW ya kita lihat. Jadi ini kita lihat ya dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya. Innallaha ta'ala jawad yuhibbul jawd wa yuhibbul ma'ali al-akhlaq wa yukrihu safa-safiha ya. Sungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi, ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, ia membenci akhlak yang buruk ya. Jadi berbagi itu atau kepedulian itu bagian daripada akhlak Islam ya. Eh, Dan kita lihat ya bahwa kedudukan eh, orang yang memberi itu adalah digambarkan al-yadul ulya khairun minal yadil sufla. Wal yadul ulya huwa hiya munafaqah wal yadus sufla hiya as-sailah. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta ya. Jadi tangan di atas itu disebut dengan donatur ya. Kalau tangan yang di bawah itu adalah mustahik ya, muzaki dan mustahik kalau zakat itu. Jadi Allah memuji orang yang suka memberi ya. Dan memberi itu tidak diukur oleh Allah bahwa dia harus menjadi kaya raya gitu. Enggak ya. Bisa jadi kalau dia punyanya waktu, maka dia akan berbagi dengan waktu yang dia miliki. Kalau dia memiliki kasih sayang, maka dia akan memberi kasih sayang. Baru setelah itu harta ya. Dia bisa memberi ya. Dan memberi itu atau berbagi tidak mesti harus menunggu kita mapan dulu gitu ya. Nah, karena banyak hal yang bisa kita lakukan ya, kedermawanan. Nah, kalau yang istilah kedermawanan itu sifat sebagai seorang muslim, mukmin, karakter itu dia spontanitas. Nggak berpikir lagi nanti kalau saya ngasih orang, eh, saya untung apa enggak ya, saya cukup apa enggak, enggak. Kalau orang yang memiliki karakter dermawan, dia sudah punya ukuran gitu. Kalau dia mau ngasih ke orang lain, dia sudah mempertimbangkan ya. Dengan cara apa? Ya tidak tidak rakus gitu ya. Tidak semua apa yang kita merasa kita yang menghasilkan uang kita bebas ya. Sebab ucapan kita ya, gaya hidup kita itu merupakan cerminan daripada pemahaman Islam bagi diri kita ya. Kalau kita eh, menggambarkan tentang hidup yang boros ya hedon, maka banyak orang yang akan meniru kehedonan kita. Lalu eh, karena hedon itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka kita akan menanggung dosa-dosa dari apa yang kita pertontonkan. Ya. Sampai lagi kalau yang hedon-hedon itu bohong gitu ya, manipulatif gitu. Nah, itu lebih dosa lagi dua kali dosanya ya. Ya, tangan di atas itu lebih baik ya. Jadi, memang dalam Islam itu
Pertama, kalau kita mau ngasih orang, kita jangan nunggu orang minta, gitu ya. Eh, sudah berusaha gitu, tapi kitanya nggak peka gitu. Nah, yang kedua adalah usahakan susah senang orang lain nggak perlu tahu. Maka banyak sekali orang yang mendramatisir eh, kesulitannya itu seolah-olah dia paling sulit dibanding yang lain. Yang paling malu adalah kalau dia mendramatisir kesulitannya itu, ternyata yang membantu dia orang yang hidupnya lebih sulit, tapi dia tidak mempolitisasi kesulitannya itu. Jadi kita harus mendidik bahwa mensyukuri apa yang ada ya. Nah, ini kalau kita sebagai seorang ibu itu akan menjadi contoh buat anak-anak kita gitu ya. Hmm. Bahasanya kalau di Betawi gitu ya. Dulu tuh ada istilahnya ada culamitan ya. Senang banget mintain punya orang gitu. Tapi untuk dirinya dia nggak mau gitu. Nah, pendidikan yang salah ini nanti berpengaruh ketika dia berumah tangga. Kan kenal kita kenal dengan pasangan hidup kita itu eh, lebih banyak kepada administratif gitu ya. Mungkin pada saat pertama kali kita kenal ya kita baru melihat dari sisi lahiriahnya ya dia soleh, dia rajin sholat ya. Setelah berumah tangga, baik itu istrinya maupun suaminya itu akan muncul tuh pola-pola pendidikan dari keluarga gitu. Misalnya ya, kalau dia itu seorang yang dikasih rezeki ujiannya itu adalah si istri ya, si istri banyak banyak apa namanya lebih banyak gajinya gitu ya. Sementara kebutuhan keluarga butuh dibantu ya. Bisa jadi istrinya akan bersikup ini kan uang saya gitu. Begitu juga suami gitu. Kalau penyakit ini muncul, dia akan perhitungan dengan keluarganya. Gitu. Nah, penyakit orang yang tidak dermawan atau orang bakhil itu, dia bakhil untuk kebaikan. Tapi kalau untuk hawa nafsu, menumbuh suburkan hubud dunianya, cinta hartanya, dia nggak pernah perhitungan. Gitu. Jadi kalau untuk sedekah, zakat, infak gitu ya, dia akan perhitungan. Tapi kalau untuk kepuasan dirinya dan itu nge-branding dirinya gitu ya, konten menjadi konten dirinya ya, dia nggak akan punya perhitungan. Bahkan kalau perlu bersaing gitu ya. Kalau masih ada barang yang lebih mahal ya dia akan beli gitu ya. Makanya ujian orang yang punya kelebihan harta itu dia mampu menahan diri. Misalnya gini ya, dalam pergaulan gitu sehari-hari gitu. Orang yang ngerti ngerti merek-merek HP ya, eh, terus orang tersebut menggunakan HP yang paling mahal misalnya harganya, maka yang ngerti itu akan mengatakan ini orang kaya gitu. Jadi apa ya? HP yang mahal itu sudah mencederai hablum minanas kita gitu ya. Jadi ternyata HP kita kalau digabung dengan HP-HP lain itu membuat kalau HP bisa bicara gitu, yang lain nggak merasa minder gitu ya. Kenapa bisa jadi ya HP yang mahal itu kalau digunakan memang kebutuhan kantor ya nggak masalah. Tapi kalau sudah menjadi gaya hidup itu akan melukai orang lain. Apalagi kalau yang persoalannya ini kalau orang yang cinta akhirat nggak bakalan terluka. Yang akan iri, yang akan marah, yang akan punya prasangka buruk itu orang-orang yang sama-sama mencintai harta. Itu masalahnya gitu ya. Makanya banyak sekali pembunuhan ya. Belum lama ya di Jakarta Pusat itu di dekat Tanah Abang ya kalau nggak salah. Karena narik tasnya itu nggak berhasil gitu ya. Kalau nggak salah dibunuh itu. Kayak dibacok gitu kalau nggak salah sampai mati. Itu jadi eh, kalau orang-orang soleh nggak tergiur karena dia barometernya bukan bukan dunia gitu. Yang dia merasa iri kalau ngelihat orang-orang soleh gitu. Jadi bukan berarti dengan kita punya penghasilan besar dan segala macam hal itu kita kemudian ini gitu ya apa bebas gitu. Nggak bisa karena eh,
kalaupun kita mau menggunakan hal itu yang wajar kebutuhan utama gitu ya. Tetapi dalam Islam itu malah yang dibolehkan kita iri ngelihat orang yang kaya tapi hartanya itu digunakan untuk membantu orang lain. Bahkan Imam Ghazali bilang ya, walaupun terang-terangan boleh, yang paling bagus itu ya nggak perlu gitu kita narsistik namanya ya. Kita baru baru boleh mempublikasikan apa yang kita bantu ke orang itu kalau itu menyangkut amanah donasi orang. Kalau donasi kita nggak perlu gitu ya. Atau di lingkungan kita kita termasuk orang yang tokoh ya. Nah, itu perlu ya. Tetapi kan di luar dari itu nggak perlu kita mengekspos ya bahwa itu saya yang bantu loh gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi eh, mukmin sejati itu dia memiliki akhlak dermawan ya. Senang berbagi. Jadi kalau namanya karakter dermawan itu, karakter berbagi itu dia spontanitas memang. Kalau kata orang Betawi itu hawanya mau ngasih mulu gitu ya. Pengennya ngasih gitu ya kita lihat. Nah, Rasulullah SAW paling dermawan di bulan Ramadan ya. Kita tahu teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini Allah ngasih obralan besar-besaran. Pahala wajib menjadi pahala bisa sampai 700 kali lipat. Pahala sunnah bisa menjadi pahala wajib. Kemudian ibadah Ramadan itu dilakukan secara kolektif supaya saling menguatkan, diampuni dosa ya, yang lalu yang akan datang. Coba bayangkan ya. Sekaya sesoleh apapun kita menunggu obrolan-obrolan ini gitu ya. Eh, Kemudian kalau kita memberikan makanan orang berpuasa gitu ya, itu pahalanya kita akan dapetin sebanyak orang yang makan buka puasa kita gitu ya. Nah, jadi semuanya itu berpahala gitu ya kita memberikan. Maka eh, jangan jangan perhitungan gitu sama Allah ya. Saya kan udah ngeluarin zakat, saya kan udah ini gitu ya. Kalau kita berlebih itu lebih bagus. Momentum kita ya untuk tahadu tahabu ya, memberikan apa ya bahagia ke orang lain gitu. Dimulai dari mana ya? Kepedulian dermawan itu dia diawali dengan udah beres urusan wajibnya. Zakat, setelah itu dia udah mulai berpikir nih apa yang bisa saya kasih ya ke orang. Dan memang betul dalam hadis Nabi, setiap kita udah berpikir bahwa ini bagian daripada ibadah, kita sudah mengukur dana yang akan kita kasih ke orang itu adalah sudah sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah akan melimpahkan banyak kebaikan buat dirinya. Minimal dia punya perasaan tenang ya, membahagiakan ya. Tinggal kita buat kreativitas aja sesuai dengan anggaran kita ya. Kalau kita berlebih berarti lingkungan kita. Kalau kita tinggal di kapling-kapling, di komplek-komplek, bisa jadi tetangga yang kita kasih dia bukan bentuknya sebagai mustahik ya, tetapi hadiah gitu. Walaupun itu hanya sekedar eh, kolak atau apa saja ya. Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan di antara manusia lainnya dan dia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Karena tahu memang. Nah, semua kedermawanan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, maka kita ada yang disebut dengan ya, infak harian ya. Itu sebetulnya untuk menguatkan kita untuk ibadah berikutnya gitu. Kalau hari ini kita tilawah, kita sholat duha, ya kita tarawih ya. Nah, ibadah-ibadah kita ini itu menguatkan untuk ibadah berikutnya gitu. Makanya dia harus dilawan. Pokoknya kita harus punya target. Kita satu hari mau berapa halaman, berapa juz ya. Jadi kesibukan apapun itu tidak boleh mengganggu target-target kita. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasiyah Al-Bajuri menyebutkan dan kesimpulannya maka hendaklah seorang memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan karena pahala amal kebaikan akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ya. Spesial ya. Dibuka
diskon besar-besaran itu di sebulan ya, kalau ibarat toko ya. 10 pertama mungkin diskonnya baru 30%, 10 kedua 40%. 10 terakhir paling berat ya. Satu malam lebih dari 1.000 bulan itu bisa jadi 100% atau 90% gitu. Nah, jadi tahapan-tahapan ini yang mesti kita lalui. Dan mulai pinter ya menghitung-hitung waktu. Kita jangan sampai kesibukan kita banyak waktu yang terbuang, akhirnya target-target Ramadan kita berlalu ya tanpa makna. Nah, keutamaan bersedekah atau keutamaan berbagi ya teman-teman sekalian ini ngingetin kita. Masya Allah ya mendapat mendapat lipatan pahala ya. Surah Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui ya. Coba kalau kita memberikan sedekah ya, tingkatannya macam-macam. Ada sedekah buat duafa dalam negeri, ada sedekah buat Palestina ya. Baik itu bentuknya sedekah, infak, wakaf gitu ya. Maka sebanyak bisa jadi dari setetes kepedulian yang kita berikan itu bisa jadi eh, digabung ya. Kalau kita sendiri kita mungkin nggak mungkin bisa berbagi untuk 100 orang ya, tetapi ada di situ satu satu sendok gulanya itu dari kita bisa jadi ya. Satu sendok tepungnya dari kita kalau itu sembako gitu ya. Bayangin pahalanya itu. Tetapi orang-orang yang berpeduli itu selalu dimulai dari diri dan keluarga. Tapi kalau dia kepada keluarganya tidak menunaikan kewajibannya, lalu dia berbagi keluar, itu udah jelas dia, gitu ya. Bahasanya kita ingin mendapat pujian dari orang lain, sementara orang-orang di rumah itu kelaparan, gitu. Itu nggak boleh juga. Jadi dia mulai dari diri ya keluarga ya. Kalau kita sebagai seorang ibu tuh biasanya sudah terasah tuh derajat isar ya. Sukanya kita mikirin dulu gitu. Nih suami udah makan apa belum, anak-anak udah makan belum. Biasanya ibunya itu nanti terakhir. Tapi dia mampu mengkondisikan tidak menjadi tidak curhat, tidak apa dan menikmati melihat bahwa keterbatasan dana yang dimiliki ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang bersedekah ya mengutamakan orang lain ya derajat isar itu atau siap dengan berbagai macam kekurangan itu Allah akan mencukupkan ya ketika bisa jadi eh, yang dia makan itu sisanya gitu ya hanya dapat sayapnya gitu. Tetapi ketika masuk ke dalam perut ya itu bisa jadi gizinya lebih tinggi daripada paha misalnya. Seperti di Gaza teman-teman sekalian. Ibu-ibu di Gaza selama Ramadan ya, Ramadan bulan lalu ya. Sekarang juga sama, lebih menderita tentunya. Karena tidak ditemukan lagi makanan. Yang ada itu adalah yang mirip seperti pada zaman Nabi dengan para sahabat yang diboikot oleh Abu Jahal dan krunya ya. Selama 3 tahun mereka mendapati daun-daun mereka makan, kayu-kayuan mereka makan. Yang selama normalnya itu tidak tidak mereka tidak untuk dimakan. Jadi ibu-ibu di Gaza itu mereka terpaksa menggodok air kotor dengan kaktus ya, buah pohon kaktus untuk dijadikan sop. Bahkan ada yang mengolah menemukan makanan hewan ya, bisa jadi hewannya mati dulunya sebelumnya ya, kemudian dibom itu tersisa gitu. Mereka olah itu bagaimana ini bisa ditelan gitu. Bahkan saya baru pulang dari Balikpapan ya mengisi acara Palestina, ada tamu Palestina. Seorang muslimah ya menceritakan di Gaza itu sampai minta fatwa agar boleh diizinkan memakan daging kucing ya karena memang nggak ada lagi. Eh,
pertaruhannya adalah bahasanya begini. Kami lebih rela menderita, tetapi dalam berjuang ya menjaga Masjidil Aqsa daripada kami menyerah walaupun kami makanan enak-enak gitu ya. Tetapi Allah selalu membersamai orang-orang soleh. Bisa jadi yang digodok adalah air kotor, tapi masuk ke tenggorokan itu sebaik-baik minuman. Bisa jadi yang diolah adalah makanan hewan ya, tapi masuk ke dalam itu sebaik-baik makanan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya kita mensyukuri. Kalau kita punya gaya hidup selera yang tinggi, kita nggak akan pernah bisa berbagi dengan orang lain. Selera kita tinggi gitu ya. Maka kalau teman-teman ya suka dengerin anak-anak muda itu ya suka mereka presentasi tentang bisnisnya gitu ya. Dia bilang walaupun penghasilan saya sudah 100 juta gitu ya. Saya tetap tidak berubah untuk menjaga kehidupan saya ketika saya dapat 10 juta ya. Namanya anak muda ya, semangat bisnisnya itu. Dan yang paling saya utamakan bagaimana bisa berbagi dengan orang gitu. Jadi kita seperti itu ya, lipatan ganda pahalanya. Insya Allah. Apalagi kalau di antara ibu-ibu ini berperan di kantor, eh, bekerja ya untuk keluarga, ya suaminya sakit atau kebutuhan suaminya tidak mencukupi, itu dicatat oleh Allah adalah sedekah. Dia akan memperoleh dua pahala, pahala sedekah. Yang kedua adalah Allah tambahkan ya kasih sayang keberkahan dalam rumahnya itu. Jadi perempuan-perempuan yang bekerja ya dia membawa boleh dikatakan berjuang untuk menjaga harga diri keluarga. Single parent ya kita lihat sama atau kita sebagai seorang anak punya punya orang tua yang sudah tidak bekerja lagi gitu ya. Pahala itu kan nggak bisa dipublikasikan, nggak bisa kita lihat gambarnya, tapi dicatat oleh Allah gitu. Jadi bersedekah ya, bersedekah itu tidak harus dengan uang ya, waktu, tenaga ya, konsep, pemikiran ya. Yang kedua keberkahan harta ya. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Jadi nggak akan habis teman-teman sekalian. Ditambah lagi dengan hadis Nabi ya. Allah membantu kita disebabkan kita membantu orang lain. Maka kita berterima kasih ya kepada lembaga-lembaga kemanusiaan, yaitu kaitan dengan Palestina, lembaga wakaf, lembaga Jiswab ya. Nggak mungkin kalau kita nyalurin sendiri gitu ya. Coba bayangkan kalau tidak ada lembaga-lembaga itu. Pertama kita harus cari mustahik. Yang kedua, mustahik itu penerima manfaat ya. Yang kedua adalah bantuan yang kita berikan kita juga nggak banyak itu misalnya. Makanya kita bersyukur ya. Bukan berarti ketika orang mengajak kita untuk berwakaf, berinfak, bersodako, itu membebani buat kita. Enggak. Bahkan kita menjadi mediator ya bahwa kita terbantu gitu ya. Kita misalnya membantu Palestina. Kewajiban membantu Palestina itu kan wajib hukumnya. Coba kalau nggak ada lembaga kemanusiaan. Nggak mungkin. Kita harus berangkat ya biayanya berapa gitu ya. Jadi kita bersyukur ya. Makanya hidup di dunia ini banyak ibadah-ibadah yang Allah eh, mudahkan kita untuk menunaikannya karena melibatkan banyak pihak gitu ya. Yang ketiga, terhindar dari siksa kubur. Masya Allah ya. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur ya. Raudhah min riyadil jannah. Jadi makanya orang mendapatkan akhir hidup yang indah itu tadi dari pribadi. Kalau Ramadan itu kan kita diminta untuk mensolehkan lahir batin kita ya dengan ibadah. Coba kalau kita sibuk tarawih, sibuk mempuasakan, tidak ngomongin orangnya, tidak punya penyakit iri dengki dan segala macam hal itu, dengan kesibukan ibadah-ibadah ditambah dengan bersedekah ini, itu masya Allah ya, makin steril aja kita di Ramadan ya. Nah, kalau istilahnya itu clean dan clear ya. Jadi seorang pribadi kalau dia bersih dari maksiat, clear ya bahwa apa yang dilakukan sudah seperti yang Allah kasih panduan. Dia Allah akan buka pintu-pintu kebaikan ya. Siksa kubur ya. Kita lihat.
Pahala sedekah terus berkembang. Hadis diriwayatkan Tirmizi, sungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambil dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian. Sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Gambaran seperti ini teman-teman sekalian. Eh, Kita misalnya berwakaf ya, yang pernah saya ulang-ulang, berwakaf produktif setiap Jumat 10.000 gitu ya. Dikumpulin 10.000 orang tuh. Berapa bayangin setahun dapat 4,5 miliar misalnya. Lalu 4, miliar itu dikelola tuh menjadi bisnis ya. Hasil bisnisnya itu, bisnis wakaf, digunakan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan untuk duafa di Indonesia. Kita nggak bisa hitung tuh berapa jumlah penerima manfaat setelah kita meninggal. Sama seperti manfaat yang didapatkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sampai sekarang nomor rekeningnya masih ada gitu. Awalnya beliau hanya wakaf sumur, tapi berkembang dikelola menjadi wakaf produktif. Jadi hotel-hotel yang ada di Mekah ya, itu adalah programnya daripada wakaf produktif Utsman bin Affan. Nah, hasil keuntungan dari wakaf itu, dari wakaf bisnis hotelnya itu digunakan untuk memakmurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka orang yang haji, yang umroh itu akan mengalir pahalanya gitu. Nah, kalau kita seperti itu, tapi karena ini adalah pahalanya besar, kadang-kadang kalau kita mau infak ya, mau sedekah, mau wakaf, kita mesti mikir gitu. 10.000 bagi orang yang penghasilannya di atas UMR kecil setiap Jumat kan. Kadang-kadang kita beli minuman lebih mahal daripada wakaf gitu setiap Jumat atau infak setiap Jumat ya. Kalau minuman itu hanya bisa ngilangin haus kita dan bisa apa ya, yang melegakan, menghilangkan haus gitu. Tapi kalau sedekah, infak atau wakaf ya dia akan sampai akhirat itu tabungan. Jadi berapa orang yang menerima manfaat dari wakaf kita itu ngalir terus sama kita. Padahal kita berawal dari 10.000 gitu ya. Bahkan ada tuh adab-adabnya ya kalau kita udah wakaf 10.000 setiap Jumat, itu kita harus mencantumkan ini nomor nomor HP keluarga ya kalau kita udah meninggal agar terus berlanjut gitu. Besar. Nah, ini bahasa keimanan gitu ya. Ada juga yang per hari 1.000 misalnya itu banyak juga kita lihat. Istilahnya bisa masuk kategori infak, sedekah atau wakaf ya. Jadi Allah, nah inilah yang akhirnya kita rasakan ya. Kalau menurut hitungan rupiah ya, gaji kita itu nggak mungkin bisa mencukupi kebutuhan kita ya. Tetapi kita selalu yakin ya, walaupun kita tahu pengeluaran lebih banyak dari pendapatan, nah Allah cukupkan gitu. Buktinya sampai sekarang kita masih bisa menyekolahkan anak yang sudah berumah tangga ya. Selalu ada cara Allah untuk membalas ya dari sedekah yang kita keluarkan. Masalah lain bisa jadi kita menjadi orang-orang yang rutin ya, selain tadi itu misalnya santunan yatim. Eh, Yatimnya yang dikelola dengan baik ya, yatim itu disekolahin, dididik segala macam hal ya. Mungkin kita rutin ya, nggak banyak kita kasih, tapi kita segitulah uang terbaik kita gitu. Lama-lama kan anak itu tumbuh terus. Apalagi kalau dia sekolah ya, menjadi orang tua asuh. Sekolah terus sampai dia nanti karena dia dididik oleh uang-uang yang bersih ya dari infak, zakat, sedekah gitu ya. Anak ini tahu-tahu berprestasi ya, dapat beasiswa, kumlot ya. Terus dia dapat pekerjaan, gajinya lebih besar lagi dari kita yang ngasih dulunya gitu ya. Dia di pengusaha. Bayangin ketika dia jadi pengusaha dan Allah tanamkan kesolehan pada jiwa raganya itu, maka dia berapa banyak karyawan yang kerja di tempat dia, berapa zakat yang dikeluarkan itu ngalir ke pahalanya ke kita, gitu loh. Jadi katakan terus berkembang gitu. Memang kunci untuk bisa berbagi itu dia bersih dulu ya, dekat dengan Allah, rajin beribadah,
hobinya mengikuti kajian-kajian untuk diamalkan. Ya, kita kan ini berpacu dengan waktu. Kapan saja Allah bisa mencabut nyawa kita gitu ya. Di umur yang tersisa ini kita harus membayar semua kelalaian kita pada masa lalu gitu. Nah, sedekah penghapus dosa ya. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu juga begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam ya. Jadi dia akan membersihkan dosa-dosa kita. Makanya pada saat kita bangun malam, pada saat kita sedekah, setan itu udah nempel ke kita. Itu tadi diantaranya ya, hampir nyaris gitu kita jarang berbagi. Makanya ada orang yang disebut dengan memiliki penyakit bakhil ya. Nah ini ya terakhir nih, balasan orang-orang yang bakhil. Jadi lawan daripada eh, orang yang dermawan, orang yang bakhil. Orang kikir, bakhil adalah orang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Padahal dalam harta yang didapatkan tersebut ada bagian yang menjadi milik orang lain. 2,5% itu milik orang lain gitu ya. Jadi udah bakhil, uangnya juga udah campur tuh milik orang lain dimakan. Haram kan? Gitu. Walaupun kalau dia punya penghasilan 6 juta, 150 ribunya itu milik orang lain, dia harus keluarin gitu. Yang kedua, sifat kikir ini tumbuh dalam diri manusia karena didasarkan ketidaktahuan bahwa harta yang diinfakkan akan bertambah. Dan adanya sangkaan harta yang diinfakkan akan habis berkurang. Padahal tadi enggak kan. Jadi karakter dermawan berbagi ya. Lagi-lagi Allah tidak melihat kita kepada nominal. Berapapun yang kita berikan dari uang yang kita sisihkan untuk berinfak itu adalah infak terbaik kita. Karena cuma itu adanya. Gitu ya kita lihat. Nah ya. Al-bakhilu ba'idun minallah. Ba'idun minal jannah. Ba'idun minan nas. Orang yang kikir, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari surga dan jauh dari manusia. Jadi dia kumpulannya adalah komunitasnya, circle-nya adalah circle orang-orang yang bakhil juga. Jadi makin bejibun tuh dosanya gitu ya. Makin eksis kebahilannya gitu. Auzubillah min zalik gitu ya. Dan kita suka bilang ya Allah, oh, pelit amat itu aja sampai dihitung gitu bahasanya. Bisa jadi memang bakhil ya. Nah, orang yang kikir menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan mendapatkan satu dari 7 balasan orang yang kikir. Hmm. Ada 7 ya ininya balasannya. Serem juga nih. Yang pertama, ahli warisnya suka menghambur-hamburkan uang. Ini Allah yang menciptakan nanti nih. Jadi kalau dia nggak bakhil, dia akan disiapkan ahli warisnya yang soleh gitu. Tapi kalau dia orang yang bakhil itu disiap. Kenapa? Karena anak-anaknya udah mendapat transfer kebakilan sejak hidup, begitu ya. Nah, jadi ahli warisnya suka menghambur-hamburkan uang. Makanya dikatakan orang bakhil itu dermawan setelah meninggal, tapi kedermawanannya untuk menambah dosanya gitu. Nah, kemudian akan dipimpin oleh penguasa yang zalim sehingga harta benda yang dimiliki akan dikuasai pemerintah. Ya. Ini Allah siapkan gitu, Allah siapkan bukan kemudian uh, ada secara otomatis gitu, enggak. Kemudian akan disegerakan syahwatnya sehingga akan menghabiskan harta benda yang dimiliki. Nah, itu tadi. Jadi kalau untuk akhirat pelitnya minta ampun, ya, hitung-hitungan. Saya kan udah ngeluarin ini gitu ya. Tapi kalau untuk syahwatnya dia nggak pernah perhitungan karena seleranya udah gaya gaya tinggi gitu ya. Gaya hidupnya udah tinggi gitu. Nggak pernah perhitungan. Nah itu habis gitu. Jadi akhirnya mereka berpikir korupsi lagi gitu, jual diri lagi gitu ya. Eh, Misalnya apa kalau dia yang haram-haram gitu ya. Karena kebutuhan syahwat itu dia sudah dikuasai oleh syahwatnya. Itu Allah yang mengkondisikan. Kemudian yang keempat, akan dibangunkan pikiran untuk membangun sebuah gedung atau rumah nan megah yang berada di tanah sengketa.
sehingga hanya kerugian yang didapatkan gitu. Jadi kalau dia berada di uang-uang yang bakhil, yang salah gitu ya, itu dibuka pintu-pintu yang menambah kesalahannya lagi gitu. Makanya kan kita selalu diminta untuk introspeksi diri. Kenapa sih kumanya kemalingan mulu gitu? Itu teguran. Mungkin ada kalau dia sudah menjalankan zakatnya sudah jalankan, hak orang lain sudah dijalankan. Makanya karena pemahaman agama yang minim, sering banget itu bab warisan ya. Si perempuan nggak mau dibagi dua bagi apa separuh laki-laki dua, perempuan satu gitu misalnya ya. Seperduanya. Nggak mau itu kenapa? Karena pemahaman agama nggak ada. Ini yang kelima teman-teman. Akan ditimpa musibah seperti tenggelamnya harta benda, atau terbakar, atau dicuri, dan sebagainya. Itu ada sebab. Karena kita mencuri hak orang lain. Baik dengan zakat, infak, sedekah. Jadi ujian orang yang dikasih kelebihan harta, agar dia bisa mengurangi yang kelaparan, mengurangi yang bodoh, mengurangi yang sakit, mengurangi yang wafat karena tidak diurus ya pada saat sakit. Itu ya. Maka Allah akan memberikan musibah ya. Teman-teman suka lihat ya di dunia selebriti ya kita lihat dulunya melimpah hartanya dan segala macam hal. Mungkin tidak semua kegiatan-kegiatan selebriti itu salah. Pasti benar ada berkah. Kalau dia main film tidak ada unsur yang diharamkan ya. Tapi mungkin pada saat uang banyak itu tidak lupa mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada perasaan sombong ya. Itu yang menyebabkan Allah cabut semua nikmat-nikmat itu. Kita lihat saja semua orang-orang yang dulu sukses, kemudian di penghujung masih hidup sudah terseok-seok ya, cari uang aja susah ya. Teman nggak ada, saudara juga jauh gitu. Itu tadi yang hadis bakhil ya. Jauh sama Allah, jauh sama surga, jauh sama orang-orang. Nah, dijauhkan dan memang Allah tidak mendatangkan, tapi beda dengan orang-orang soleh. Jadi setiap orang-orang soleh itu dia dimudahkan min haitsulah yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Memang Allah membisahkan bahwa orang-orang yang berinfak, berzakat, bersedekah itu ditemuin dengan orang-orang soleh juga gitu. Makanya banyak tanpa tanpa disadari amil zakat ya lembaga-lembaga jiswab itu menjembatani kita untuk menunaikan karakter berbagi ini tanpa harus orang yang berbagi tahu kalau itu dari kita. Itu kan yang paling bagus. Tujuannya apa? Supaya tidak ada balas budi gitu. Yang keenam, Masya Allah, akan ditimpa penyakit abadi yang hartanya habis untuk pengobatan tersebut. Jadi karena mahal sakitnya ya, akhirnya lama-lama habis itu. Oh, kontrakan habis, ini habis ya. Doanya belum diijabah, pengen keluarganya sih udah nih kalau bisa di meninggalin aja. Ada anak-anak yang seperti itu. Jadi bisa jadi belum kelar gitu. Jadi semuanya pintu-pintu keberkahan itu nggak ada ampe lagi, udah bahil, maksiat lagi. Udah nggak sholat, udah nggak segala macam, itu udah lingkaran setan semua ya. Nah, yang ketujuh, ini juga nih ya, Allah akan menyimpan hartanya di suatu tempat, ya. Kemudian dilupakan tempat menyimpannya sehingga tidak bisa menemukan harta bendanya lagi. Kita suka nemuin di sosial media, eh, rumah mewah mangkrak gitu ya. Kemudian ada penghuninya nggak pernah datang gitu segala macam halnya. Bisa jadi ketika dia punya surat-surat sertifikat investasi-investasi kemana-mana sebab bakilnya itu
Nggak ada keluarga yang tahu. Akhirnya banyak rumah-rumah tanah-tanah yang bagus-bagus strategis itu nggak jelas pemiliknya siapa gitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi dilupakan oleh Allah tempat nyimpannya di mana gitu. Tapi sebaliknya kalau kita kan, kalau orang-orang soleh itu, kalau nggak ada uang banget sabar gitu ya. Pas buka eh, lagi apa beres-beres baju atau tas, ada 100.000 misalnya ya. Itu juga Allah yang menggerak gitu. Jadi bahasa begini, seberat apapun ya, semiskin apapun kita jangan pernah menjual ya dengan mempolitisasi ya kesulitan kita ya. Hatta kita meninggal dalam keredoan Allah ya, karena kita mungkin nggak ada uang untuk berobat ya, nggak ada uang untuk makan, ujung-ujung sakit terus meninggal. Tapi meninggalnya kita bermartabat. Karena orang-orang soleh itu dia tidak akan bilang bantu saya dong, nggak. Yang Allah gerakin adalah orang-orang soleh yang kaya raya itu yang akan punya telepati ya, namanya furqon. Sudah bisa ngukur ini orang yang berhak dibantu. Makanya kita ada lembaga-lembaga yang saya suka istilahkan gini ya. Ada lembaga kemanusiaan, ada lembaga yayasan ya, yayasan untuk duafa gitu ya. Ada yang menghidupkan yayasan, ada yang mencari penghidupan dalam yayasan. Ya kalau mencari penghidupan dalam yayasan ya itu tadi yang abal-abal. Jadi yatimnya hanya sebagai simbol ya, yatimnya habis nerima duit dibawa kemana-mana gitu. Tapi duitnya diambil oleh bosnya ya, oleh ketua yayasannya. Tapi kalau yang menghidupkan yayasan itu udah jelas gitu. Orang yang kita distribusiin orang-orang soleh yang dekat dengan beribadah ya. Bagi teman-teman yang sudah berwakaf dengan adara ya, yang 10.000 setiap Jumat, kita udah nyalurin. Pertama saluran kita itu kepada ibu pengajian tunanetra. Coba bayangin. Kemudian kita udah ngasih beasiswa kepada guru-guru yang guru tahfiz yang duafa ya. Jadi itu paling penting banget teman-teman sekalian. Nah, ini beberapa materi ya bahwa di umur kita yang tersisa dan kita harus kerja giat gitu ya. Kalau punya potensi eh, kita bekerja keras ini begini. Untuk tujuan yang pertama apa adalah kalau kita diuji oleh Allah punya hutang ya karena orang tua sakit, karena ini sakit, kerja keras kita adalah untuk melunasi hutang kita, bukan untuk poya-poya. Kita dapat peluang lagi Allah kasih kemudahan untuk mencari rezeki. Kebahagiaan yang paling utama adalah kita tidak sudah tidak berhutang lagi. Yang berikutnya, kita menyederhanakan kebutuhan utama kita. Kita bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan bisa jadi kita nabung dari Syawal yang lalu tuh. Nabung ya supaya Ramadan kita bisa berbagi setiap hari itu walaupun dengan paket 10.000 satu orang ya. Satu hari 10.000 atau 15.000. Semuanya itu Allah akan catat sebagai kemuliaan, kebahagiaan buat kita semua. Itu saja mudah-mudahan di hari yang tersisa ini karakter berbagi itu muncul pada diri kita. Allah tidak melihat besarnya tetapi adalah Allah melihat rutinitas dan keikhlasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.